Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Asyarina Putri Zarani, PMR Madya dari PMI Kabupaten Magetan. Nah, teman-teman, tahu nggak sih pada 2014 telah terjadi letusan gunung di daerah Kabupaten Blitar. Lebih tepatnya ada di Gunung Kelur. Saking dahsyatnya ledakan dari Gunung Kelur, abu vulkaniknya sampai ke daerah Magetan dan sekitarnya. Nah, bayangkan teman-teman, dari Kabupaten Blitar hingga Magetan itu sangat jauh. Pasti ledakannya sangat dahsyat ya. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ayo siaga bencana. Teman-teman, ngomong-ngomong mengenai bencana, apa sih yang kalian ketahui mengenai bencana? Nah, daripada penasaran, yuk kita cari tahu bersama-sama. Bencana adalah peristiwa yang luar biasa yang dapat mengganggu dan merusak kehidupan manusia. Bencana sendiri dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada bencana berdasarkan waktunya. Bencana berdasarkan waktunya dibedakan menjadi dua. Pertama, ada bencana yang tiba-tiba terjadi. Nah, yang ini nih teman-teman, bencananya tidak ada gejala ataupun tanda-tanda datangnya bencana. Yang kedua, ada bencana yang datangnya secara perlahan-lahan. Nah, yang ini ada nih gejala atau tanda-tanda datangnya dari bencana tersebut. Yang kedua, bencana dibedakan menjadi penyebabnya. Nah, ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, bencana yang disebabkan oleh gejala manusia seperti kita. Yang kedua, ada bencana yang disebabkan oleh gejala alam. Dan yang terakhir, ketiga, ada bencana yang disebabkan oleh gejala alam dan manusia. Nah, gimana? Udah paham belum mengenai bencana? Pasti udah dong. Ngomong-ngomong, tadi di awal sudah ya membahas mengenai bencana yang sangat mengerikan ya. Nah, bencana ini juga memiliki macamnya loh. Macamnya ada banyak sekali. Di antaranya ada banjir, gunung meletus, tsunami, serta ada tanah longsor. Nah, dari macamnya bencana ada juga loh akibatnya. Akibatnya di antaranya dapat merusak ekonomi, lingkungan, serta sosial. Selain itu juga, bencana juga dapat merenggut korban jiwa. Nah, gimana? Apakah udah paham? Udah dong. Untuk kita tetap semangat, saya ada satu slogan. Nanti teman-teman bisa ikuti di rumah ya. Jika saya mengucapkan ASB, teman-teman bisa menjawab siap, sigap, cekatan. Saya ulangi ya, ASB, siap, sigap, cekatan. Nah, masih semangat ya habis slogan? Masih dong. Tadi, bencana juga memiliki alur-alurnya. Alur-alur bencana sering sekali disebut dengan siklus bencana. Siklus bencana sendiri ada 6. Pertama, bencana. Nah, setelah terjadinya bencana, ada bantuan. Bantuan adalah bahan material maupun non-material yang diberikan kepada korban bencana. Selanjutnya, ada rehabilitasi. Rehabilitasi adalah pengulangan mental oleh korban-korban bencana alam ataupun non-alam. Selanjutnya ada rekonstruksi. Rekonstruksi adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki bangunan akibat dari bencana. Selanjutnya, setelah adanya rekonstruksi, kita dapat melakukan mitigasi. Mitigasi adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi
kesiapsiagaan adalah upaya-upaya yang dilakukan agar kita sebagai manusia dapat sigap terhadap bencana. Nah, itu adalah siklus-siklus bencana. Sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, saya ada satu lagu dan teman-teman bisa catat serta bisa ulangi di rumah. Dan jika insya Allah kita bertemu, nanti kita bisa lafalkan bersama-sama. Ikuti ya teman-teman. 1, 2, 3. Ayo siaga, ayo siaga, ayo siaga bencana. Siaga dari mara bahaya, berani dan tak putus asa. Gimana teman-teman? Semangat habis nyanyi? Semangat dong. Nah, tadi kita di awal membahas mengenai macam-macam bencana yang banyak sekali. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil satu jenis bencana, yaitu bencana gunung meletus. Gunung meletus terjadi akibat adanya endapan magma di dalam perut bumi yang terdorong keras sehingga dapat mengakibatkan meletusnya gunung dan mengeluarkan gas-gas berbahaya serta bebatuan material yang sangat bahaya bagi kita. Nah, jika sudah terjadi gunung meletus, apa sih yang harus kita lakukan? Apakah kita harus berdiam atau harus merekam lalu mengupload ke sosial media agar viral? Tidak dong, harusnya kita melakukan pertama, ikuti jika ada himbauan pengungsi atau jalur evakuasi. Selanjutnya, kedua, tutup pintu, jendela, serta matikan arus-arus listrik yang ada di rumah. Ketiga, kenakan topi, kacamata, masker, atau sapu tangan basah, serta pakailah pakaian yang panjang. Dan tidak kalah pentingnya lagi, kita dapat melindungi diri kita dari bebatuan material-material yang disebabkan oleh gunung meletus. Selanjutnya, jika keadaan sudah aman, apakah kita harus tetap mengungsi? Tidak dong. Kita seharusnya kembali ke rumah saat keadaan aman, dan di rumah kita tidak boleh diam saja. Namun, kita harus membersihkan atap-atap rumah kita dari runtuhan timbunan abu-abu vulkanik sehingga atap rumah kita tidak akan roboh dan menimpa kita. Serta jangan lupa juga untuk tetap melindungi diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, tadi di awal kita membahas mengenai kesiapsiagaan, yaitu upaya-upaya yang dilakukan agar kita siap dan siaga mengenai bencana. Nah, gunung meletus juga memiliki kesiapsiagaan loh, yaitu ada 4. Pertama, terdapat normal. Normal adalah aktivitasnya tidak menimbulkan gejala-gejala aktivitas yang aktif terhadap gunung berapi. Selanjutnya ada yang namanya waspada. Waspada batasnya di atas normal. Selanjutnya ada siaga. Siaga ini nih teman-teman, kita harus siaga karena ini sudah muncul tanda-tanda akan meletus. Dan yang lebih parahnya lagi ada awas. Awas ini keadaan gunung Merapi sudah dalam kriteria kritis atau sudah mulai meletus. Nah, gimana teman-teman? Tadi kita udah membahas mengenai bencana, akibat bencana, macam-macam bencana, siklus bencana, dan masih banyak lagi. Saya kira waktu sudah terbatas ya teman-teman. Baik, saya tutup presentasi pada pembahasan kali ini. Sekian dari saya. Selamat bertemu kembali. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.